Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mengadakan ibadah Minggu Paskah yang kelima dengan tema perayaan iman. Beriman adalah dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk pada panggilan beribadah dengan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 8 bait yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku. Kita awali ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Dan terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 8 bait yang kedua. Kita masuk pada pengakuan dosa. Kita akan bersama-sama membaca hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita wujud nyatakan penyesalan kita di dalam pujian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 23 bait yang pertama. Ya Allah Bapa.
terima dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Petunjuk hidup baru dari Tuhan diberikan oleh Tuhan untuk kita, terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, 'Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.' Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikian berita anugerah yang telah kita terima, juga petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita sama-sama menyanggupi petunjuk hidup baru ini dan ucap syukur atas berita anugerah ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama. Juga aku mau
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menunjukkan kasih setia kita kepada sesama kita dengan kita memanjatkan doa syukur dan syafaat, dan akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami semua dari hari ke hari. Sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh berkumpul untuk melakukan ibadah minggu ini Tuhan dalam keadaan damai sejahtera. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan untuk mereka, dengan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran untuk mereka Tuhan, sehingga mereka di dalam sakitnya boleh bersyukur di hadapan-Mu dengan apa yang mereka alami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran, Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan pergumulan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami wabah pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami boleh memahami apa yang sedang terjadi pada saat ini. Semua itu karena Tuhan yang akan memimpin kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, baik itu dari presiden maupun sampai yang paling bawah. Ya Tuhan, berkati mereka Tuhan, di dalam mereka mengatasi masalah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis yang lain yang juga sedang mengatasi masalah ini Tuhan, dan juga berjuang di depan untuk mengatasi masalah ini. Kiranya Tuhan juga berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka dapat bekerja, dapat berjuang dengan baik, dan Tuhan juga dengan kesabaran. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami, anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu di gereja ini. Kiranya Tuhan juga berkati kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati kami, Bapak Pendeta Setio Utomo dan juga keluarga. Tuhan juga berikan kesehatan Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, sehingga Bapak Pendeta Setio Utomo dapat memimpin gereja-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan ini akan didasari dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, disambung ayat 15 sampai 16. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandangkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan pujian, Padamu Tuhan dan Allahku.
kita bangkit berdiri dan kita akan serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menyertai kami pada saat ini Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan yang telah kami ambil dari berkat-Mu yang telah melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan menerima persembahan ini, ya persembahan ini layak di hadapan-Mu, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa, ajarkanlah kami untuk dapat mempersembahkan tubuh, jiwa, dan raga kami sebagai persembahan yang hidup. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang telah dengan tulus mengulurkan tangan untuk mempersembahkan, yang Tuhan juga berkati di dalam keluarganya, Tuhan berkati di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini dapat menjadikan kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang mungkin terselip di dalam kami mempersembahkan ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui 4 bacaan leksionari, kita sudah mendapatkan tema bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Nah, bagaimana untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan? Pada kesempatan saat ini, melalui kesaksian Injil Yohanes, saya mengajukan subtema jaminan dan tantangan untuk bersaksi dan berkarya. Bapak Ibu yang terkasih, menarik kalau kita terima bacaan leksionari, khususnya dalam Injil Yohanes dan bacaan dari 1 Petrus pasal 2 tadi. Di sana ada penegasan-penegasan tentang jaminan dan tantangan yang disodorkan bagi orang percaya. Terkhusus dalam bacaan Yohanes 14 kita mendapatkan inspirasi sekaligus sesuatu yang menantang. Ya, di masa-masa sulit seperti ini kita mendengarkan satu sapaan lembut dari Tuhan Yesus. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sering kasih, ini sungguh benar-benar menyentuh situasi kita semua. Yohanes pasal 14, khususnya ayat 1 sampai 3, itu sering kita dengar kalau ada upacara pemakaman atau peringatan terhadap orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 kita bisa melihat di sana ada janji. Beberapa janji yang kita dapati. Allah menyiapkan tempat surga, tempat yang diberkati. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Artinya apa? Sering kasih kita diajak untuk menyongsong masa depan, kita memiliki masa depan, kita boleh berpengharapan. Saya barusan mendapatkan pesan dari sahabat yang mengutip kata-kata Jack Ma yang mendirikan Alibaba. Di zaman seperti ini, gak usahlah kita berharap dan bermimpi. Bisa hidup saja itu luar biasa. Nah, saya kasih dalam Kristus Yesus melalui firman Tuhan ini ditegaskan sekali lagi, kita memiliki masa depan, kita bisa berharap. Kita bukan orang yang tanpa harapan. Jadi kita tahu ada tempat yang disediakan. Kalau di minggu kemarin Tuhan Yesus memberikan jawaban hidup berkelimpahan, di saat ini Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan satu tempat. Seringkali orang memahami surga sebagai suatu tempat belaka. Surga itu bukan hanya sekedar tempat, tapi juga kondisi. Kondisi yang seperti apa, tempat yang seperti apa. Tempat dan kondisi di mana Allah eksis, Allah hadir, Allah berkarya. Artinya apa Bapak kasih? Di mana Allah hadir dan berkarya, entah itu di suatu tempat atau di kondisi tertentu, disitulah surga. Termasuk dalam situasi dan kondisi real yang menantang. Kalau kita percaya Tuhan hadir dan berkarya, ada surga di sana. Jadi kita bisa melihat yang nyata tidak hanya pandemi, tapi yang nyata juga Allah yang hadir dan berkarya. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur 31 tadi. Tuhan, aku berlindung. Janganlah aku mendapatkan malu. Luputkanlah aku, sendengkanlah telingamu. Engkaulah tempat perlindunganku, engkau benteng hidupku. Ini Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Itulah surga bagi kita. Yang kedua, sering kasih janji apa yang diberikan oleh Tuhan. Yohanes 14 ayat 10.
Di sana berbicara tentang adanya kesatuan rohani antara Yesus dengan Bapa. Bapa dan Yesus satu dalam roh. Yesus hidup sepenuhnya dalam realitas Allah. Yesus mencerminkan dan mengungkapkan apa yang menjadi visi Allah. Dan Allah berkenan berdiam dalam Yesus. Inilah suatu kesatuan spiritual. Dan itu memiliki implikasi apa? Yesus dan Bapa saling berhubungan secara simbiosis. Ada saling ketergantungan, ada kesatuan spiritual. Dan itulah karakteristik utama dari kesatuan Bapa dan Putra. Jadi ketika kita melihat dan percaya pada Yesus yang tadi bersatu dengan Bapa, kita juga mengalami energi Bapa itu mengalir di dalam diri kita. Sehingga tadi dikatakan kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam versi Petrus, perbuatan-perbuatan besar untuk kemuliaan namanya. Sebab Allah ada di dalam diri kita. Nah, sering gak sih? Jadi tidak hanya sekedar kita boleh berpengharapan, kita yakin Allah hadir dan berkarya, tetapi energi, kekuatan, hikmat dari Allah, karena kita percaya pada Yesus, maka hikmat, energi, kuasa Allah itu ada pada diri kita. Sehingga Yesus mengatakan kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perbuatan-perbuatan besar. Ini janji yang kedua. Janji yang ketiga kita terima dalam ayat 12, di mana dia mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Lah sering gak sih? Seringkali orang menafsirkan, punya pengertian tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang salah. Bagaimana sifat dan karakter dari pekerjaan-pekerjaan yang besar, perbuatan-perbuatan yang besar, sebagaimana yang disebut oleh Yesus di ayat 12 dan 1 Petrus tadi. Ini mungkin disengaja ya kabur. Ya. Apakah yang dimaksudkan adalah kekuatan yang diberikan oleh Yesus pada orang percaya untuk bisa menyembuhkan orang, untuk bisa membangkitkan orang mati, atau untuk melawan hukum alam. Tapi sering gak sih, menurut saya apapun wujudnya, ekspresinya, yang jelas adalah perbuatan-perbuatan besar itu menggemakan, meresonansikan atau menyalurkan energi dari Bapa, energi rohani dari Bapa akibat kedekatan kita dengan Bapa. Itulah pekerjaan dan perbuatan besar. Tetapi sering gak sih? Jangan selalu melihat pekerjaan dan perbuatan yang besar itu semata-mata sebagai hak. Semakin besar kekuatan kita, di sana mengandung tanggung jawab. Justru pekerjaan yang besar itu adalah sebuah tanggung jawab. Semakin besar kuasa kita, semakin besar tanggung jawab pada diri kita. Jadi menurut saya ketidakjelasan mengenai istilah pekerjaan atau perbuatan yang besar itu harus dimaknai pada diri kita ada tanggung jawab lebih besar. Nah, sekarang saya berani mengakui kenyataan, ya. Kita harus melihat kita memiliki tanggung jawab yang besar di segala situasi kita. Lah, apa tantangannya sering kasih? Kalau tadi sudah saya katakan ada 3 janji, ada hak kita mendapatkan energi, ada tanggung jawab, ada pekerjaan besar. Sekarang tantangannya di ayat 6 sering kasih. Injil Yohanes ayat 6 di sana dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ini adalah satu truth claim. Seringkali ada penafsiran yang sangat sempit terhadap ayat ini. Dan seringkali karena truth claim ini, karena penafsiran yang sangat eksklusif, keyakinan ini justru sebagai alat untuk menghakimi orang lain, untuk menyatakan orang lain itu tidak selamat. Seringkali ini dijadikan saringan keselamatan dan merendahkan jalan lain untuk menuju Tuhan, termasuk denominasi lain atau agama lain. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, perikop ini kalau kita tafsirkan secara sempit, itu justru akan menjadi antitesis dari apa yang sudah saya sampaikan di depan, dari janji-janji tadi. Justru punya energi negatif kalau kita maknai secara negatif. Tafsiran ini justru akan menjadi lebih sehat kalau tidak kita tafsir secara individual, secara eksklusif atau secara harafiah. Kalau kita lihat dalam versi Yesus pokok anggur, kitalah carangnya. Di dalam diri kita diharapkan mengalir karunia-karunia roh. Kalau kita menafsirkan secara sempit, justru aliran-aliran itu akan terhambat, tidak mengalir pada cabang-cabang yang lain. Justru kalau kita lihat, kalau kita cermati setiap karya Tuhan, Tuhan Yesus selalu membentuk hubungan. Karyanya selalu dalam rangka membentuk hubungan. Yesus selalu mencari keterhubungan bahkan pada mereka yang berdosa. Ia ke pemungut cukai, ia ke pelacur, ya dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita mau mengikuti jalan Yesus itu jalan yang mendatangkan sukacita dan keselamatan, bukan justru menciptakan tembok-tembok pembatas. Bahkan yang lebih ekstrim, pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ia memberikan pengampunan bagi yang orang-orang yang nyata-nyata menolak, yang nyata-nyata menyalibkan dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi sekali lagi ayat 6 ini harus kita tafsir, kita pahami secara positif. Memang itu jalan kepada Allah Bapa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan besar itu. Justru pokok anggur itu mengalir kepada setiap ranting, membuka hubungan, memberdayakan semua orang, mencakup dan merangkul semua orang. Ini lebih menjawab tantangan kita. Pandemi ini menyadarkan manusia adalah satu tubuh, kita harus bergotong royong, kita harus bersatu padu supaya kita bisa saling menyelamatkan. Jadi ketika kita menafsirkan Yohanes 14 ayat 6 tadi secara inklusif, ini menjadi janji yang keempat bagi kita. Apa janji yang keempat? Yaitu ketika kita berjalan di jalan Tuhan Yesus, kita dibimbingnya. Dan energi Tuhan sedang menerangi tidak hanya kita, karena melalui kita mengalir energi itu kepada semua orang, kepada semua budaya, membuka jalan baru yang mana mungkin sebelumnya tertutup, memimpin semua ciptaan agar ciptaan yang beraneka ragam ini menjadi utuh dalam keselamatan. Dan kita membutuhkan jalan itu agar bisa keluar dari situasi pandemi dalam upaya kebersamaan dan solidaritas menuju pemulihan bangsa, menuju pemulihan masyarakat,
menuju pemulihan gereja, bahkan pemulihan diri kita sendiri. Dari seperti ini sehingga kita bisa bersaksi dan berkarya bagi Dia. Marilah kita percaya bahwa kita berada bersama Allah, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar, dapat berdoa bagi sesama, dapat melakukan panggilan kita demi kemuliaan Allah Bapa. Soli Deo Gloriam. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 424. Bersama-sama dengan segenap orang kudus, mari kita memperbarui iman dengan menggunakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita sudah menerima janji Tuhan agar kita mampu bersaksi dan berkarya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan menyanyikan nyanyian penutup dengan menggunakan Kidung Jemaat 424.